When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ. A disciple of Christ. A disciple of Christ. Father God, we believe that you are here in this place. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. We believe that you care and love each one of us. Kami percaya Engkau memperhatikan kami, Engkau peduli kepada kami. Because we are the apple of your eyes. Karena kami ini biji matamu Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. We know our identity. Kami percaya semuanya Tuhan. We know our identity. Kami yakin akan identitas kami. We are loved. Kami ini anak-anak yang dikasihi. We are forgiven. Kami ini telah diampuni. And we are accepted Dan kami diterima Tuhan. in Christ alone. Di dalam Yesus saja Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you, Lord, Kami mau belajar mengasihi Engkau. because you first love us. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Speak to us. Berbicaralah kepada We are kami. listening Kami mau mendengarkan. and we want to obey Dan kami mau taat at sama Engkau. all costs. Dengan segala sesuatunya Tuhan. Yeah, at all costs. Thank you, Father God. Terima kasih Bapa. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. shalom, brother, sister, shalom. Shalom saudara-saudara terkasih. You are ready to receive the word of God? Sudah siap terima kebenaran firman Tuhan? Yes, ready? Yes. Yeah, the word of God is our strength. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita. It's our spiritual food. Itulah buah-buah roh kita. Spiritual food, makanan rohani. Makanan spiritual buat kita. Amin. Amin. Yeah, I mean, we eat breakfast, we eat lunch, we eat dinner. Seperti kita makan pagi, makan siang, makan malam. Have you eaten the word of God? Sudah kita makan kebenaran firman hari ini? Yes. Yeah. Okay. So because the food that we eat is to sustain us. Makanan yang kita makan itu yang membuat kita bisa berdiri sampai How hari about ini. our spiritual life? Gimana tentang hidup rohani kita? No spiritual food, Tanpa adanya makanan rohani, we are not strong. maka kita tidak akan jadi kuat. Life is so hard. Hidup ini susah. Isn't that true? Betul. A lot of challenges, a lot of trials, Banyak tantangan, banyak cobaan, a lot of things that happen that we unexpected. banyak hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita harapkan. But God is always be with us. Tetapi yakin Tuhan selalu bersama kita. Amen. Amin. Okay, today the title of my message, Hari ini firman yang hendak disampaikan, the sermon title is said the sword. kebenaran firman yang diberi judul hari ini adalah tentang pedang. And then you said, what? We are talking about disciples. Now we talk about the sword. What is the connection? Yang lalu kita bicara tentang disciple, tapi saat ini kita bicara tentang pedang. Terus apa hubungannya? What is the connection between the sword and disciples? Apa hubungan antara pedang dan pemuritan? What's the connection? Apa kira-kira Today hubungannya? we're gonna learn this. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. January, we learn about the cost of following Jesus. Bulan Januari kita setelah belajar sama-sama harga yang harus dibayar waktu kita mengiring Yesus. Is it expensive? Apakah mahal? If you follow Jesus, it's serious. It costs you a lot. Yes. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, pasti akan ada harga yang harus dibayar. And it's Mahal. serious walk. Dan serius berjalan dengan And serious sungguh-sungguh. decision. Sebuah keputusan yang serius. Even the road is narrow, Meskipun jalan itu sempit,
Narrow, very narrow. sangat sempit. I want to walk in that. Tapi kita tetap mau berjalan di situ. Amen? Amen. Because that's the way to life. Itulah jalan kehidupan. Right? And then also I thought about the great, your reward is great. Dan pernah disampaikan juga bahwa upah kita itu besar. When you follow Jesus, the reward is waiting for you. Pada saat kita mengiring Yesus, ada upah yang menunggu kita, menanti Amen. kita. Amin. You are not looking for the reward. Tapi kita enggak ngejar upah itu ya. But God said, I have a reward for you. Tetapi janji Tuhan bilang bahwa Dia sediakan upah buat kita. Amen? Yes. We are not looking for the reward. Kita sepakat ya, kita tidak melihat kepada, tidak mencari upah itu. But God said, I will reward you. Tapi janji Tuhan, aku akan memberi upah kepada kamu. Anytime you decided to follow Jesus, anytime you are serious with your call, with your walk, Setiap kali kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, setiap kali kita mau memperhatikan panggilan Tuhan dalam kehidupan you are kita, serious to do His word, kita sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman-Nya, the reward is real. upahnya itu nyata. Amen? Amen. Not only on earth, but over more in heaven. Bukan tentang uang ya, tapi tentang upah kita di More. sorga. Yeah. Money is just a little. Uang itu tidak sebanding ya. Because when you go back to heaven, I don't think you bring your money. Even though you have dollars, you have a lot of depositos, you don't bring any 1 cent. Karena pada faktanya, kenyataannya waktu kita meninggal, tidak ada 1 sen pun, tidak ada $1 pun yang kita bisa bawa. Isn't that true? Betul ya? No matter how rich you are, you don't bring anything. Seberapapun kayanya kita waktu meninggal tidak bawa apa-apa. Let's prepare our hearts for the Oleh karena future, itu, siapkan hati kita untuk Dia. for the eternal life. Untuk hidup yang kekal itu. Amen? Amin. Because God has eternal life for us. Karena Tuhan menyediakan hidup kekal buat kita And because semua. He loves us. Itu karena Dia mengasihi kita. Yeah, let's talk about this, the sword. Mari kita bicara, kita belajar tentang pedang. So are you ready? Siap ya? Ready? Because what does sword do? Apa yang kira-kira pedang itu akan dipergunakan? What does the sword do? Apa kira-kira pedang itu gunanya untuk apa? To kill, Untuk yes. membunuh And also pastinya. the sword also can cut. Juga bisa memotong. If knife, we know the small knife, we can do something with the knife. Bahkan juga dengan pisau yang kecil, kita tahu ya, kita bisa gunakan pisau itu untuk apa And then saja. sword is for fighting Apalagi pedang itu untuk kita berperang, untuk kita berperang. in the war. Di dalam peperangan We need sword. kita perlu pedang. But remember, God said that you are not using your own strength as your sword. Yes. Tetapi jangan lupa Tuhan pernah ingatkan sama kita, kita tidak menggunakan kekuatan kita sebagai pedang pada saat kita But the berperang. sword that we need is the word of God. Pedang yang dipergunakan, yang kita inginkan adalah kebenaran firman Tuhan. Amen. Amin. We need the word, and the word, and the word. Kita hanya butuh firman, dan firman Tuhan And saja. that's the word that cut through many things, our thinking, our emotion, everything, split it. Firman itu yang sanggup memisahkan kita ya dari pikiran kita, dari hal-hal perbuatan kita. Okay. Dia itu yang akan memilah-milah kita. Please turn to Hebrews. Mari kita lihat di Ibrani, Yeah, Hebrews chapter 4, Ibrani 4 verse 12 and 13. ayat 12 dan 13. Ibrani 4 12 13. Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Ibrani 4 12 13. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat Dan lebih tajam, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. ia Ia menusuk menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amen. Amin. How powerful the sword is. Betapa berkuasanya pedang itu ya. When the sword cut through our heart, Ketika pedang itu memisahkan hati kita, he menusuk hati sees kita, the deepest of our heart. menusuk ke bagian yang paling dalam hati He kita. split. Dia memisahkan. I want to start this first before I continue, Kita akan mulai ini dulu ya sebelum kita lanjutkan. because this is the basic
understanding. Ini menjadi dasar yang menjadi pijakan buat The kita. sword Pengertian that kita. we need Pedang yang kita butuhkan is not to make us sayang. tidak No, membuat not that. kita terus ditimang-timang ya seperti anak kecil But ya. the sword is gonna cut. Tetapi pedang firman ini adalah betul-betul memisahkan, It gonna memotong, split. memisahkan. And this word is what we need. Dan firman ini yang kita butuhkan. Remember I mentioned last week, Masih ingat ya minggu lalu I talk about Jesus, the bread of life. tentang Yesus adalah roti hidup? Remember? Masih ingat ya? People came to eat the bread. Orang-orang banyak datang untuk makan roti itu. But Jesus said that every time, all of us, we don't live by bread alone, but we live by the word that's spoken. Tetapi Yesus ingatkan bahwa kita tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Amen? Amen. How serious you receive the word that change your life. Seberapa serius kita menerima kebenaran firman Tuhan, itu yang sanggup mengubah kita. Amen? Amen. Nothing can change. Tidak ada sesuatu pun yang bisa We mengubahkan. try, and we fail. Setiap kali kita berupaya dengan kekuatan kita, berupaya, dan kita akan terus jatuh, dan I jatuh. always mention, look up to the cross. Selalu diingatkan pandang salib itu. When you look up to the cross, you see the victory. Pada saat kita memandang salib, kita tahu ada kemenangan di dalam The salib ini. victory that Jesus has given, that's your victory also. Kemenangan yang Yesus berikan itulah juga kemenangan. Amen? Amin. Otherwise, we become Christian 10 years, 20 years, 30 years. Nothing happened. Nothing transform our lives. Itulah sebabnya meskipun kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengikut Yesus, tapi tanpa sebuah pengenalan, tanpa sebuah pengertian tentang firman, itu sama-sama No sia-sia. transformation. Tidak ada perubahan, tidak ada Lie transformasi. still lie. Hidup Berbohong. pada Lie. Membohong. banyak berbohong. And still lie. Ya tetap berbohong. People still do cheating, still cheat. Yang menipu tetap menipu. And cursing words or whatever, unfaithful, still unfaithful. Orang yang ngutuki tetap ngutuki, orang yang tidak setia tetap tidak setia. All those things are keep on dwelling in the life. Seakan-akan tetap tinggal di dalam hidup yang lama itu. Enough is enough. Cukup ya, cukup kita akhiri hari ini. We really want to be free from all those. Kita mau lepas, mau bebas dari semuanya. How? Tapi bagaimana caranya? The sword. Inilah lewat pedang ini ya. Let the sword cut. Izinkan firman itu memotong kita. Remember like surgery? When we go through surgery in the hospital? Masih ingat ya, pada saat kita masuk ke dalam ruang operasi di rumah For sakit, those of things maybe that need to be cut, need to be dealt with, ada sesuatu yang memang harus dipotong. Ya, memang harus dipotong. you keep that, it gonna rotten. Kalau itu dipertahankan, dia akan berakar dan semakin dalam ya. And let the word of God cut everything inside of us. Izinkan kebenaran firman itu memotong kita. Amen? Amen. Things that the way how we think, the way how we see things, Dalam pola pikir kita, dalam keseharian kita, the way our perspective, cara pandang kita, how we see life, bagaimana kita memandang hidup ini, let the word of God transform us. biarlah hanya kebenaran firman itu yang mengubahkan kita. Amen? Amin. So that everything filtered from the word. Everything filtered by the word. Semuanya itu biarlah difilter, disaring oleh kebenaran firman Tuhan. Amen? Amin. So it's not you who judge, but let the word judge. Bukan kita lagi sebagai barometernya ya, tetapi benar-benar kebenaran firman ini. Okay, it said that the word of God is living and active. Kebenaran firman Tuhan itu adalah hidup dan aktif. Everybody said in English, living, Hidup, living, active. aktif. Yeah, living and active. Hidup dan aktif. The word of God is not dead. Kebenaran firman Tuhan bukan cuma tulisan ini, bukan. No, it's Bukan. alive. Ini hidup. I'm hungry. I really want to eat and I want to receive it. Betul-betul lapar, betul-betul inginkan bahwa kita mau perlu sama firman That Tuhan. kind of word that transform our life. Karena hanya firman ini yang bisa mengubah hidup kita. We are tired of living a Christian who always defeated. Kita sudah lelah kan dengan kehidupan Kristen yang terus-menerus kalah ya, defeat, kalah. Dikalahkan. No.
we are overcomer. Seharusnya kita harus menang dan menang. Amen. Amin. Yes, overcome over sin, Menang, atas dosa, menang atas dosa, overcome our fear, menang atas rasa takut kita, overcome of our future, menang atas bagaimana masa depan kita, overcome over our insecurity, menang atas rasa tidak aman kita, overcome all our past. menang atas masa lalu kita. Do we all have past? Kita semua punya masa lalu ya, Including me, I have. termasuk saya sendiri Everyone punya. we have. Semua punya masa But lalu. Jesus wants us to overcome. Tapi Tuhan mau kita menang atas masa lalu kita. Amen. Amin. I pray that this morning, this word is it's very strong. Namanya berdoa ya supaya kebenaran firman ini benar-benar kuat buat kita. Because this is called a talk about sword. Karena hari ini kita bicara tentang pedang, firman. Scary. When you talk about sword gonna kill. Mungkin sesuatu yang menakutkan ya, karena pola pikir kita pedang itu untuk membunuh. And the sword gonna split. Tapi pedang ini, firman ini adalah untuk memisahkan And many things. Okay? banyak hal. Okay. And it says that it's a double, sharper than any double-edged sword. Betul-betul pedang bermata dua yang tajam. Betul-betul Lebih tajam lebih tajam daripada daripada pedang bermata dua yeah, manapun. it's sharper. Sangat Lebih tajam. lebih tajam. Yeah. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. Menembus sampai dalam ya, memisahkan roh, jiwa, sendi-sendi, sumsum. Who can do that? Siapa yang bisa lakukan itu? The word of God is the sword is better, is 10 times, 100 times more than laser cut. Kebenaran firman Tuhan itu betul-betul lebih kuat bahkan daripada sinar laser ya, yang bisa membelah dia Nowadays, lebih you kuat. know that the technology of medical hospital or using laser. Kita tahu ya, perkembangan teknologi kedokteran saat ini menggunakan laser ya untuk motong. They don't use knife, they don't use what you call open surgery. Sometimes they have to, but many times they don't use open surgery anymore. Banyak kali setiap operasi itu tidak selalu menggunakan pisau ya. Dibelah, Pada saat dibelah, dia gunakan laser juga. So that laser is very sharp. Dan laser itu sangat tajam. The Bible is more. Kebenaran firman Tuhan lebih. You believe that? Percaya ya? If you believe that, you're gonna receive that revelation. Wow. Pada saat kita percaya, kita akan menerima pewahyuan itu, akan Because that disingkapkan. laser cut gonna heal your heart. Dia akan memotong seperti sinar laser yang memotong, bahkan lebih tajam. All the tumor, all the bitterness, the hurt, the disappointment, everything being cut. Segala tumor, segala kepahitan, segala hal-hal yang kita simpan di dalam ini akan dipotong dengan And then kebenaran you can firman Tuhan. testify, I'm free. Sehingga kita bisa bersorak bahwa kita ini menang. When you said you're free, that you are really the most happiest person in the whole world. Kalau kita menang, kita ini akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Amen? Amin. Because you know that your life is no longer under the sin. Karena kita tahu ya, hidup kita ini selama ini selalu di bawah dosa. But now you're free. Tetapi oleh kebenaran firman, kita akan bebas. Amen? Amin. You meet anyone, you do whatever you do, you all glorify the Lord. Pada saat kita ketemu seseorang, kita melakukan sesuatu, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. And it says that it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Itu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yeah. So attitude of heart. Sikap hati. Sikap hati kita. Remember we have attitude. Masih ingat ya, kita semua pernah dibahas tentang sikap hati. Yeah. So attitude outside is what people judge you. Apa yang terlihat di luar itu yang orang itu menghakimi kita. Menilai, right? Menilai. But inside, who knows our heart? Tapi dalam hati siapa yang tahu? Who knows our heart? Siapa yang tahu kedalaman Only hati kita the Lord. masing-masing? Hanya Tuhan. yang Sometimes tahu. we deceive our own self. Bahkan kita sendiri sering tidak mengakui itu. Menipu diri sendiri. Tertipu oleh diri kita We sendiri. deceive our own self. We say we are okay, but we are not okay. Seringkali malah kita menipu diri sendiri. Kita menganggap itu oke, itu aman. Tapi ternyata enggak. No. Come to the Lord because Jesus come to heal you. Datang kepada Yesus karena Yesus mau sembuhkan kita. Amen. Amin. Jesus is the master surgeon. Dialah adalah dokter segala tabib. Ya, dokter bedah segala yang paling dokter. hebat. Yes. Ya, is greater than all kind of surgeon.
lebih hebat daripada dokter bedah manapun. Amen. Amin. He gonna cut through all this. He using the sword to cut everything. Dia akan bisa sanggup memotong segala sesuatu yang di dalam kita ini. Amen. Amin. Okay, so let's continue with 13. After that, we go on with the Ayat 13. 13, Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Wow, this is life. Yes, itulah This is kehidupan. life. Isn't Itulah that true? kehidupan. We must give an account. Kita terus harus bisa mempertanggungjawabkan How we use our money, bagaimana kita menggunakan uang kita, how we use our time, bagaimana kita menggunakan waktu kita, how we use our talents, bagaimana kita menggunakan talenta kita, how we use the opportunity. bagaimana kita menyikapi setiap peluang yang ada. Everything we must give account to the Lord. Segala sesuatunya harus kita And pertanggungjawabkan di everything that's hadapan Tuhan. inside our mind, Termasuk dalam pola pikir kita, or maybe inside our heart, termasuk juga di dalam hati kita. we must give account to the Lord. Itu semua kita harus pertanggungjawabkan sama Tuhan. Who can do that? Siapa yang bisa kayak gitu? The sword. Hanya pedang itu sendiri. It's gonna help us to see Pedang itu akan membantu kita untuk melihat, untuk memisahkan, so that we can be free supaya kita bisa dibebaskan and live victoriously. sehingga hidup dalam kemenangan senantiasa. Amen. Amin. Okay, because God loves you. Karena Tuhan mengasihi kita. And God wants us to be free Dia mau kita ini bebas only by the sword. hanya oleh pedang ini. Yeah, the sword gonna cut everything, Pedang ini akan memotong segala and we have to sesuatu. be ready. Dan kita harus siap untuk dipotong Okay, ya. now what is the connection with the disciples? Sekarang apa hubungannya dengan pemuritan? Because we talk about disciples, about following Jesus, then suddenly today, how come the topic the sword? Karena setiap kali dibahas adalah tentang pemuritan. Nah, Following terus Jesus, following mengikut Jesus. Yesus, dan terus apa hubungannya dengan pedang hari ini? So what's the connection? Apa kira-kira hubungannya? I give you guys time to think first. Diberi waktu untuk kita memikirkan terlebih dahulu. Okay. Okay. Now, I do not know what you are thinking, but let's turn to the Bible, Matthew chapter 10. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara terkasih pikirkan, tapi ayo kita lanjutkan ke Matius pasal 10. Matthew chapter 10 verse 34 until 39. Matius 10, 34 sampai 39. As I mentioned, this time, 2026, the topic about disciples, Seperti telah dinyatakan bahwa tahun 2026 ini tentang sebuah pemuritan. how serious you walk with Jesus, follow Jesus, Seberapa serius kita mengikut Yesus, kita mengiring Yesus. and that's how God wants to bring us to that level. Dia mau siapkan kita untuk naik kelas. Amen? Amin. Okay, let's turn to Matthew chapter 10 verse 34, 36. Don't be shocked with this verse. Matius 10, 34 sampai 39. Jangan kaget ya dengan ayat ini ya. 34, it says, Ayat 34 do not dikatakan, suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace. I did not come to bring peace. Dia tidak datang But untuk a membawa sword. damai, melainkan dia datang bawa pedang. Isn't that scary? I thought Jesus is a prince of peace. Jesus is a prince of peace. He give peace. What did this verse say? Kita tahu ya bahwa Tuhan itu pembawa damai. Tuhan itu damai sebagai pembawa damai. Tapi hari ini kok yang dibawa adalah pedang, bukan kedamaian. You're like, I don't understand. Coba dipikirkan ya, kita kok tidak bisa mengerti ya. Jesus said he comes, he bring peace. He's supposed to bring peace, but turn out he said, I bring sword. Biasanya dia datang, dia bilang aku datang membawa damai sejahtera. Tapi hari ini dia datang bawa pedang. So are you ready for that sword? Kita sudah siap ya dengan pedang itu ya. The sword gonna split everything. Pedang itu yang sanggup memisahkan segala It can cause sesuatu. conflict.
termasuk juga permasalahan-permasalahan It kita. can cause conflict. Itu akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Because when you are serious, when you do the word of God, your company, your friends may hate you, may boycott you. Karena setiap kali pada saat kita betul-betul serius dengan kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman kita, kantor kita akan memboikot kita. Those who like to neko-neko and always compromise things, they may hate you. Sehingga kalau sekiranya kita biasa neko-neko, itu akan memukul kita karena mendadak kita berubah ya, betul-betul kita serius. Because dengan you are firman. serious with your call, with your decision to follow Jesus, Karena itu adalah sebagai dampak keseriusan kita untuk mengiring Yesus. and that sword, it gonna split you from this toxic relationship. Karena pedang ini akan sanggup memisahkan kita dari hubungan-hubungan yang meracuni kita. And this is very serious. It says that Dan ini sangat serius ya, dikatakan bahwa I did not come to bring peace, but a sword. aku tidak datang untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. For I have come to turn Karena a aku, man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. lanjut. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dari anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. You said, what? This is not Jesus that I want to follow. I thought I follow Jesus, that the mother-in-law with the mother, with the daughter, whatever, it's gonna all come together and happy family. Sepertinya kok bukan Yesus ini ya, kok dipisahkan ya antara anak mantu dengan ibu mertua, antara orang tua dengan anak, kok enggak seperti Yesus ya. So don't get me wrong. Dan salah. Don't get me Jangan wrong. salah, Jangan salah mengerti. jangan salah mengerti. So don't get me wrong. The Bible first, it says that how the sword gonna split everything apart just because you follow Jesus. Bahwa kebenaran firman ini yang sanggup memisahkan kita pada saat kita mau mengiring Dia. In the past, you used to agree with everything. You agree with corruption, agree with unfaithfulness, agree with many other issues. You agree and agree and agree. Di But masa now, lalu kita seringkali setuju, sepakat dengan korupsi, dengan ketidakjujuran, ketidaksetiaan, segala sesuatu kita terkesan kita ini sepakat dengan hal you seperti know why? itu. Because you said, I don't want to have conflict. I want to have peace. No Alasan conflict, no kita conflict. adalah selalu kita tidak mau konflik, kita mau damai. But God said you may have conflict. Tapi Tuhan kan nyatakan hari ini, kamu pasti akan mendapat konflik When pada you saat want to pedang follow datang. Jesus, you are serious. The sword gonna cause conflict. Pada saat kita sungguh-sungguh serius mengiring Yesus melalui pedang ini, maka ini akan menciptakan konflik buat kita. Things that you used to compromise, now you don't. You said, no, I don't do that. Kalau dulu kita mau kompromi, tapi hari ini kita harus putuskan, tidak, saya tidak mau kompromi lagi. You already know, okay, this is not me because I'm a child of God. Ini bukan saya, karena saya ini adalah sudah menjadi anak Allah. So there are things that you will say no. There are things that you will put the boundary. Setiap kali kita berkata tidak, itu seperti kita meletakkan sebuah benteng di sekeliling kita. Boundary, batasan. Batasan, ya. Not wall. Yeah, wall is different. Ya, batasan. Batasan. Because if we don't have boundary, Kalau kita tidak meletakkan batas itu, all the things that you are child of God, then you say that, okay, now I follow Jesus, but they still ask me to burn incense to the altar of the dead or pray in the cemetery. ya, karena kalau kita tidak menaruh batas itu, kita akan masuk ke dalam aktivitas-aktivitas yang tidak Tuhan berkenan. Antara lain ya, kita membakar persembahan di tempat kematian, ya toh. For Kita example, berdoa like dengan now roh. Cengbeng, do you guys know Cengbeng? What is Seperti Cengbeng? cengbeng ya. You guys know? Oh ya. Because we used to have that burn paper or blah blah blah, all those kind of thing. Ya, di situ. We are followers of Jesus. Do you still do that? Yes. Pada saat kita betul-betul menjadi pengikut Yesus, jangan sampai kita melakukan ya membakar persembahan, bakar kertas ya toh. We must be ukupan. serious with our faith position. Kita harus betul-betul serius dengan posisi iman kita. You cannot say I follow Jesus and then you still burn incense. Kita tidak bisa To kita the dead. bilang serius sama Tuhan tapi kita membakar ukupan yang lain ya. No. God wants a pure fire. Tuhan mau memurnikan kita. Amen. Amin. In the house of God nowadays you can hear God is purifying His church.
Kita tahu ya, di dalam rumah Tuhan itu Tuhan sedang memurnikan gereja. must be ready for purification. Semua kita harus mengalami pemurnian itu. Amen. Amin. If not, you cannot pass through the fire. Kalau kita tidak dimurnikan, kita tidak akan bisa lewat dalam cobaan. Yeah. So remember, God's people here, Ingat ya para jemaat Tuhan terkasih, or maybe the online who watch. mungkin juga yang mengikuti secara online. Life is not a game. Life is not a game. Hidup itu bukan Permainan. seperti permainan. No, it's not a game. It's serious. Itu serius hidup. If you follow Jesus, follow with all your heart. Kalau kita mau serius ikut Tuhan, ikut dengan segenap hati. Full devotion. Penuh pengabdian. Full devotion. Sepenuh hati mengabdi. Amen. Amin. If not, you cannot. Kalau enggak, kayaknya enggak bisa. You're gonna compromise A, compromise B, compromise C, compromise D. Kita nggak bisa kompromi sama A, kompromi sama B, kompromi sama C, Lie. sama D. A, lie, B, and lead to another lie, and another lie. Hidup dalam kebohongan demi kebohongan, kebohongan demi kebohongan. Satu kebohongan akan meningkat kebohongan yang lain. Yes. And we have to stop that. Dan kita harus hentikan itu semua. Why? Because the sword, they're gonna split. Karena hanya pedang itu yang akan memisahkan kita. Amen? Amen. You ready for that sword? Kita siap ya untuk It's good for us pedang itu baik buat to kita. protect us. Untuk menjaga kita. Amen? Amin. The sword is not to kill us, it's to keep us, protect us. Do you know 10 commandments? God gave 10 commandments. Pedang itu untuk menjaga kita. Masih ingat ya 10 perintah Allah ya? Remember? Ingat The ya. Moses God gave. Apa yang Tuhan berikan kepada All Musa? those 10 commandments is to protect His people. Apa yang tertulis dalam 10 perintah Allah itu tujuannya untuk menjaga umat Tuhan. Isn't that true? Betul ya? But sometimes we said, not fun. Cannot do that, cannot do this, cannot do that, cannot do this. Not fun. Rasa-rasanya enggak enak karena enggak boleh begini, enggak boleh begitu, banyak larangan. But remember, all those is to protect us. Tapi ingat ya, semuanya itu untuk menjaga kita. Yeah? Okay. So, this is very intense and serious. Sangat-sangat serius ya. Ayo, masuk lebih dalam. Okay. So, 36. 36. So, Jesus said He comes to bring a sword, right? A man's enemies will be the members of his own household. Wow. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. That can happen. Dan itu akan terjadi. When you receive Jesus as your Lord and Savior, maybe your whole family, maybe your parents, they will say, I disown you as son anymore because you are follower of Jesus. Pada saat kita sungguh-sungguh mengikut Dia, maka akan terjadi ya sebuah konflik, sebuah perpecahan itu akan terjadi. Itu yang akan menentukan kita ini betul-betul ikut Yesus atau enggak. Because the parents may say, in the whole family, nobody is a follower of Jesus, and you want to follow Jesus, I disown you. Terutama dalam keluarga kita yang sebelumnya tidak pernah mengenal Yesus loh. Kok tiba-tiba kita mengenal Yesus, betul-betul serius sama Yesus, itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Yeah, so nowadays you have to really check. If many people do it, doesn't mean we also must do it. Kita hari ini mau belajar ya, betul-betul kita cek ya. Apa yang orang lain bikin, belum tentu kita juga harus bikin seperti itu. Yeah, if things are popular, doesn't mean that it's the truth. Sesuatu yang populer belum tentu itu benar loh. Follow the truth. Ikuti kebenaran itu, firman This is the Tuhan. sword. Karena firman Tuhan ini adalah pedang. Amen. Amin. Yeah, the sword is no compromise. Pedang ini tidak ada kompromi. Nowadays, compromise is the top high. Karena Compromising hari ini in many ways. kompromi itu menjadi puncak untuk kita kompromi dalam segala hal. Tolerate in many things. Mentoleransi terhadap segala sesuatu It's yang gonna jelek, bring destruction. yang akan membuat sebuah kehancuran. Isn't that true? Ya benar kan? Can you see like a small sin? You said it's okay, only a little bit like this. Nah, seringkali kita bilang, cuma hal kecil, sepele ya. You tolerate one, you tolerate two. You Pada tolerate two, you tolerate three. Pada saat kita mentoleransi yang kecil tadi, terus masuk ke yang toleransi berikutnya, mentoleransi berikutnya. And keep on spiraling. Dan akan terus seperti lingkaran ya. Yeah, so you're gonna kill, destruct the person. Maka itu akan membunuh dan menghancurkan kita sendiri. But Jesus, He came to give life. Ingat ya, Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Amen. Amin. Remember, the thief come to steal, kill, and destroy. Ingat ya, pekerjaan setan itu adalah membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan.
But Jesus came to give us life. Tapi Tuhan datang untuk memberi kita hidup. What kind of life? Hidup seperti apa? Abundant life. Hidup yang berkelimpahan. You guys want abundant life? Semua mau Life. hidup kelimpahan? Life is full of joy, full of peace, and full of purpose. Hidup yang penuh dengan sukacita, dengan sebuah tujuan-tujuan, It's so meaningful. betul-betul bisa berarti. Now, even though God already brought Ezekiel home, even though God already brought our son home, Ezekiel, Meskipun Ezekiel setelah dipanggil Tuhan, dipanggil ke rumah Bapa, for us as parents, of course we miss him, sebagai orang tua pasti kami kehilangan. but we have this full of purpose that God has for us. Tetapi In store kami for yakin ada sebuah tujuan yang besar yang Tuhan siapkan. And we continue to walk by faith, continue to see the glory and more glory Dan kami tetap bergerak dalam iman untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan until itu He sendiri. call us home. Sampai Dia panggil kita pulang kembali. Amen. Amin. Can you imagine if you are parents and you have only one son Bayangkan ya, kalau kita orang tua, kita cuma punya satu anak. and you lost that one son? Dan kita kehilangan anak Do laki-laki you think you itu. still want to live? Apakah kita merasa kita masih bisa hidup? What do you think? Apa yang kita pikirkan kira-kira? If we don't really follow Jesus, Kalau kami tidak sungguh-sungguh mengiring Yesus, I don't think we're gonna continue serving anymore. saya khawatir kami tidak akan lanjutkan pelayanan di sini. But since Ezekiel passed away almost 2 years, Dan sejak 1.5 Ezekiel years. pulang ke rumah Bapa 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang Yeah. lalu, and life, ministry, everything, God is the one who take us glory to glory, glory to glory. segala pelayanan ini Tuhan sudah buktikan, Tuhan bawa ini menjadi sebuah kemuliaan menuju kemuliaan We berikutnya. never fall into self-pity, Kami tidak jatuh dalam rasa bersalah untuk diri sendiri, mengasihani diri. mengasihani diri sendiri. Tidak. No way. We don't compromise with self-pity. Kami tidak kompromi dengan mengasihani diri We sendiri. see the glory of God that lead us, guide us. That's what we walk by Kami faith. tetap melihat kepada kemuliaan Tuhan. Itu yang menuntun kami, membawa kami terus berjalan. Yeah, I hope that every one of you may not go through the same thing that we happen to us. Kami berdoa semoga saudara terkasih tidak mengalami seperti yang kami alami. Even though we all are going through different things in life. Kita semua punya pertandingan, punya hal-hal yang berbeda masing-masing. But let the sword leads and guides. Tapi biarkan pedang itu membuat kita tetap hidup di dalam kebenaran firman. Amen. Amin. Okay, now turn to 37, verse 37. 37. Anyone who loves his father, mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son, daughter more than me is not worthy of me. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38, and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yeah, this is the first mention in the Bible about taking up the cross. Ini yang di Bible dinyatakan sebagai pikul salib. In Matthew 18 also there's one passage about deny yourself, pick up the cross, follow Jesus every day. Di dalam Matius 18 dinyatakan sangkal diri, mengikut Yesus dan pikul salib. Yeah, every day. Tiap hari. Okay, so for this one, let us think back again. Mari kita berpikir kembali ya. Is our life we let the sword to divide every thought or mind or decision that we make. Mari kita izinkan pedang ini untuk memisahkan pola pikir kita, segala keputusan kita, segala hal di dalam kita izinkan firman ini yang memisahkan. Because God really want to take you to His level. Karena Dia mau kita ini naik ke dalam level yang Tuhan mau. Sometimes naik you kelas. stay in that same place. God said, get out of Sodom, Gomorrah. Get out, get out, get out. Seringkali kita mau bertahan di sebuah tempat, tapi Tuhan bilang, ayo keluar dari Sodom Gomora, keluar It is dari tempat Sodom, itu, Gomorrah. Get out, get out. keluar dari Sodom Gomora. Abraham pray and pray and pray and pray. Abraham berdoa dan berdoa. God, if 10 people, Tuhan kalau cuma ada 10 orang, oh blah 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 blah, and then finally Lot and his wife and his daughters
being pulled by the angels to get out. Oleh doa Abraham itu akhirnya Lot, istri dan anaknya dibawa oleh malaikat keluar dari Sodom. Do you remember what's the story? What happened to his wife, to Masih Lot's ingat- wife? If you masih read ingat Bible ya? every day, surely you know. Masih ingat ya apa yang terjadi dengan istri Lot? Kalau kita baca Bible tiap hari kita pasti ingat ya. You know Apa what yang happened terjadi? to Lot's wife? Apa yang terjadi? She became Apa dia menjadi apa? pillar of salt. Tiang garam. Why? Kenapa? Because he loved the world so much. Karena dia terlalu mencintai dunia. Oh, my TV is over there. My big TV is there. My handbag is there. Oh, that's my material possession. It's so precious. I want to go back and take it. Oh, TV saya yang besar itu, tas saya, semua yang berharga itu selalu diingat-ingat sehingga menoleh ke belakang. If this is just funny story, okay? If there's a fire, for example, fire in a house. Ini sebuah cerita sekedar lucu ya, lelucon ya, tapi misalkan ada api di dalam rumah. So what will you take first? Apa yang kita lakukan waktu kita tahu ada api di rumah? Your TV, because your TV is expensive. Apakah kita selamatkan TV dulu karena TV itu mahal? Because the TV is so big, and then you're gonna carry the TV to get out of the house. Apa kita mau bawa keluar TV itu lebih dahulu dari keluar dari rumah? What things do you want to take first? Apa yang mau dibawa keluar pada saat terjadi kebakaran kira-kira? Yeah. I remember when I was little, I didn't know much. But when I was little, my mom always told us, if anything happened with our house, take this green bag. I said, what is that green bag? Nothing special to me as a child. To me, it's nothing special. Ya masih ingat ya. Kami masih ingat waktu kami kecil itu mama selalu ngomong, jika terjadi sesuatu bawaan tas hijau ini bawaan keluar. Kami juga tidak ngerti waktu itu. What is ada that? apa dengan tas hijau itu? I didn't understand. Kami tidak mengerti. But turned out that green bag is our birth certificate, all the letters, everything important documents. Ternyata di dalam tas itu ada akte kelahiran, ada dokumen-dokumen penting. Until now, I still do that. Sampai sekarang tetap dilakukan. I Warna have hijau. a bag, I have a thing that I told Ezekiel, if anything happen, take this bag. Itu pun dilakukan ya. Saya lakukan juga. Saya sampaikan kepada Ezekiel, kalau ada terjadi sesuatu bawaan keluar tas ini. Don't take other thing, take this. Jangan bawa yang lain, cuma tas ini aja. Yeah, because that is the birth certificate, kartu keluarga, everything important documents. Karena banyak surat-surat penting ya, akte kelahiran, kartu keluarga yang ada di dalam tas itu. And no gold, okay, no gold. No gold. Tidak ada emas, No bars of gold, okay? This is birth certificate and all those important. hanya surat-surat yang berharga tadi ya, Ya. akte kelahiran. Okay, let's go back. What is the main thing important in life? Apa yang paling penting dalam kehidupan kita? If Jesus is the most yang terutama dalam hidup, then you make the right decision. Kalau Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita, maka kita akan membuat keputusan yang benar. Amen. Amin. If not, then you walk with Jesus is just dragging, like, Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan terpaksa terseret-seret. terseret-seret So mengiring dia. follow Jesus is like force, like obligation, like terpaksa. Kita mengikuti Yesus seakan-akan terpaksa ya. No freedom. Tidak ada kebebasan. Yeah, the body is here, Tubuh kita di sini, but the mind is everywhere. pikirannya jalan-jalan. Sometimes people come to church, they are here, but they're already thinking, what I gonna do tonight, what I gonna do tomorrow, this and that. Seringkali mungkin kita hadir di dalam sebuah ibadah, tapi pikiran kita melayang-layang. Nanti malam mau ngapain ya kira-kira? You don't get anything. Kita tidak akan dapat apa-apa kalau kayak gitu. But if you give full attention, Tetapi kalau kita betul-betul memperhatikan, you want Jesus all, kita akan mengingini Dia, segala-galanya kita ingini Yesus, you receive everything. kita akan terima semuanya. Amen. Amin. Yeah, I'm gonna close in few more verses. Okay, let's continue with 39. 39. Whoever finds life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amen. We are not Jesus. We will not die on the cross like him. Kita tidak jadi seperti Yesus ya. Kita juga tidak harus disalib seperti Yesus. But Jesus wants us to really deny ourselves.
Tetapi Tuhan mau kita menyangkal diri kita, and pick up the cross pikul salib, and willing to lay down our lives. dan dia mau kita betul-betul meletakkan hidup kita. Yeah, God, use my life. Tuhan, pakai hidup saya. I want to be instrument of grace. Kami mau menjadi bagian dari instrumen, Alatnya Tuhan. alat-alatnya yang dipakai sama Tuhan. Ya, kasih karunia. Kasih karunia So Tuhan. we want to be your instrument, Lord, of grace and truth. Jadikan kami alat-alat-Mu di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Yeah, wherever we are, we carry His presence. Dimanapun Tuhan ngutus kita, kita membawa kehadirat-Nya. Amen. Amin. So don't let people say, wow, that person is coming. He's the troublemaker. Jangan sampai pada saat kita datang orang-orang ngomong, wah ini pembawa masalah ini datang. No. Jangan, ya. But they said, wow, that's the man who bring the good news. Wah, biarlah orang itu melihat kita, wah orang ini bawa kabar baik. Yeah, that's the one that we should be. Itu yang Doing. kita harus jadi seperti itu seharusnya. Okay, please turn to Romans chapter 6 verse 11 until 14. Roma 6, 11 sampai 14. Roma 6, 11 sampai 14. Okay, Romans chapter 6 Okay. verse 11 until 14 I read. 11 In sampai the 14. same way count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. The sword is very sharp. Pedang ini sangat tajam. You no longer live for sin. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. You live for God. Kita hidup untuk Tuhan. Your yes is yes. Kalau kita katakan ya, itu betul-betul Your ya. no, say no. Kalau tidak, ya bilang tidak. The rest of it is a lie. Yang lebih daripada itu adalah sebuah Half kebohongan. truth is a lie. Half truth. Setengah benar itu ya bohong. Half truth is a lie. Setengah benar itu bohong. We must tell the truth. Kita harus perkatakan yang benar. Amen. Amin. Amen. Amin. This is real because nowadays people are living in this deceiving world. Karena saat ini kita hidup dalam dunia yang penuh tipu daya. Ya. Yeah, there's so many modus penipuan, right? Isn't it? Amen. Yes. They say that, oh, someone get accident. Okay, please transfer. And even I think I heard somebody ask you to transfer first before you even, know anything. Seringkali ya kita dengar ya, ada sebuah kecelakaan rekayasa ya, yang dimana si pembawa berita itu nyatakan, ayo kamu transfer ke saya. Padahal sebetulnya itu tidak ada. Itu yang sering terjadi. There's one person sent me text. He said that, Mr. Paul, this letter is from BI, Bank Indonesia. Isn't that great, Bank Indonesia? And then with blah blah blah, says that you got this amount of money, and then but you have to transfer something. Ya, ada seseorang pernah mengirim pesan kepada Pastor Paulus ya. Pastor Paulus, ini ada surat ini dari bank di Indonesia. Dan kalau bahwa ini kita akan mendapat sejumlah uang, tapi untuk dapat sejumlah uang kita harus transfer dulu. And then he said, can I borrow some money from you? Tapi dia bilang, aku kepingin dapat itu, tapi aku pinjam uang ya. I said, don't believe in that lie. That is a lie. Jangan That pernah. letter, don't even iming-iming to look for money to send that money. Jangan pernah percaya kepada hal kayak gitu. Karena apa? Itu kayak kita diiming-imingi untuk mengirim uang untuk mendapatkan sesuatu itu tadi. Wow, you gonna get 100 juta if you transfer 5 million first. Kita akan dapat 100 juta tapi syaratnya mesti transfer 5 juta dulu. And then this person try to borrow money from everybody. Nah, orang ini berusaha cari pinjaman untuk bisa mendapatkan Because 5 juta you itu. think, okay, if I borrow 5 million, later I have 140 million, I can pay back. Karena dia punya pikiran bahwa dengan dia dapat 100 juta, maka dia bisa kembalikan 5 juta yang dipinjam itu. Yeah, but it's a lie. Tapi itu tipu daya. Yeah, so nowadays there's so many lies. Hari ini banyak sekali tipu daya seperti itu. Yeah. Verse 12, it says, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. 3:21. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. You not realize that we have evil desire? Tahu ya, kita ini selalu punya keinginan-keinginan ya. The evil desire? Keinginan-keinginan jahat. How can we overcome?
Bagaimana kita bisa menang atas ini? The sword. Lewat pedang firman ini. Ask Holy Spirit. Ask the Holy Spirit Selalu tanya sama Roh Kudus to lead our ways. supaya menuntun jalan perjalanan Because kita. the Holy Spirit convict us. Karena Roh Kudus itu yang mengkonfirmasi di dalam kita, menginsyafkan kita. Holy Spirit convicts us Roh Kudus menginsyafkan kita when people do not watch. ketika orang lain tidak ada yang lihat, Nobody knows. tidak ada orang yang tahu. Holy Spirit convicts us. Hanya Roh Kudus yang menginsyafkan kita. That is wrong. Itu salah, That's wrong. itu salah. But we still ignore it. Tapi kalau terus kita abaikan, Sometimes our ears cannot hear anymore. maka kita tidak bisa dengar lagi suara Roh Kudus. People who don't really respond to the Holy Spirit, Orang yang tidak sungguh-sungguh respon sama suara Roh Kudus, even angels come in their room meskipun seorang malaikat datang di rumahnya and wake them up, dan membangunkannya, they're still not aware. dia tidak akan tahu. Because they're already so numb, Karena betul-betul Sudah tuli, kebal, tumpul. If people do not let the sword sharpen their heart, Kalau seseorang tidak mengizinkan firman itu betul-betul memotong hidupnya, their life is numb. maka hidup itu akan menjadi tumpul. You pinch it, you don't feel it. Dijewit, kita tidak ngerasa apa-apa. Do you know that those people with diabetes very high, Masih ingat ya kalau orang kena diabetes yang tinggi, even though you like this, you whatever do it, I don't feel anything. apapun yang dilakukan dengan tubuhnya, dia tidak merasakan sesuatu. Yeah. So come on, let our spirit awake. Biarlah Roh Kudus itu membangunkan kita, Yeah, respond to it. menyadarkan kita. Okay, as the last one. Last Terakhir. one. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from God death bless. to life, and offer the parts of your body to Him as instrument of righteousness. Amin. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah Sebagai sebagai orang-orang orang-orang yang yang dahulu dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yeah. Who wants to be the instrument of His righteousness? Siapa yang mau jadi senjata-senjata kebenarannya? God want to use your life. Tuhan akan gunakan hidup kita. Yeah. So, and then the last one, for sin shall not be your master, because 14. you are not under law, but under grace. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Because the law is to show that there's a sin. Karena Tuhan tunjukkan ini The law, dosa. the law, Hukum Taurat itu akan menunjukkan. like the traffic lights, to Seperti- show you cannot turn that. If you pass through, means you break the Seperti law. lampu merah ya. Waktu lampu merah menunjukkan sesuatu, misalkan merah ya, jangan dilalui, jangan jalan. So the law is everywhere. Hukum itu ada di mana-mana. But if we live under the grace, Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, before we fall into sin, sebelum kita jatuh dalam dosa, we don't want to sin anymore. kita akan merasa kita tidak mau berbuat dosa lagi. Why? Kenapa? Not because the police is watching. Bukan karena ada sesuatu yang mengawasi kita. Not police. No police. Tidak ada polisi yang mengawasi kita. But we fear God. Tapi kita ini belajar takut sama Tuhan. Amen? Amin. Amen? When we fear God, Dengan takut akan Tuhan, even though no one is watching, meskipun tidak ada yang lihat, you do the right thing. kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal I yang always benar. tell people, choose the right way, choose the right path. Meskipun orang ngomong, ayo pilih jalan ini, pilih jalan ini. But no, I said that choose the right way. Tetapi Ayo, kita akan memilih jalan yang benar yang Tuhan mau. Don't neko-neko. Jangan pernah neko-neko. Because you nego one, you're gonna have a second one. Karena kalau kita sudah jatuh di satu sisi, itu akan berlanjut terus jatuh. Second, Terus jatuh. third, fourth, five. 3, 4, 5. Okay, thank you, Pak. Ya, Bless thank you. Jadi saya benar-benar mendorong Bapak Ibu Saudara terkasih, benar-benar kita kembali merenungkan lagi firman ini. Apa sih yang terutama hidup ini? Kalau hidup ini menyenangkan Yesus, maka segala harga yang harus dibayar
kita berani bayar harga. Tapi kalau kita neko-neko, kita hidup selalu kompromi, neko-neko, kita itu jadi dikerjain iblis terus ya. Kita capek, nggak mau. Saya percaya kita semua mau bebas, mau benar-benar hidupnya lurus, benar ikut Yesus. Jangan sedikit pun kompromi, ya. Yang terutama dalam hidup ini hanya meninggikan nama Yesus. Bapa, kami bersyukur Engkau hadir di dalam ibadah kami, bukan sekedar bergereja rutin setiap minggu keluar masuk, tetapi kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang sedih Tuhan hibur. Tuhan, Engkau yang membuka jalan saat tiada jalan, karena Engkau empunya dari segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hubungan dalam keluarga, juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah atas terobosan. Di dalam nama Yesus Engkau berikan terobosan. Dalam nama Yesus. Bapa, kami ucapkan berkat buat Indonesia. Kami ucapkan berkat dari pemerintah kami. Biarlah pemerintah yang jujur, takut akan Tuhan, setiap keputusan untuk membangun rakyat, untuk membangun negara ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Yesus adalah kepala gereja, kami semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga tuaian besar terjadi di akhir zaman ini, yaitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati gedung tempat kami ibadah tempat ini, pemilik maupun orang-orang yang tenan di sini. Tuhan berkati pekerja-pekerja yang ada, mereka yang lalu lalang maupun yang tinggal di kawasan ini diberkati. Biarlah kami kehadiran dan gereja yang ada membawa kasih-Mu, membawa damai sejahtera-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur. Mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus.